Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan seperti biasa kita akan mengulas cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Sebelumnya, Bang Mimin Sarmin mengucapkan selamat malam dan apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada. Semoga saja kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun, saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Siska yang telah menelpon si Leo dan mengatakan kepada si Leo kalau dia bertemu dengan seseorang yang sangat mencurigakan. Dan di situ Leo pun mengatakan kepada Siska, "Aku tahu kamu benci sama aku karena aku mendengar kamu saat bermimpi dan mengatakan kamu benci sama aku. Di situ aku hanya melihat kamu dan di mana kamu mengatakan sangat benci." Dan di situ Leo pun mengatakan kalau dia tahu kamu itu masih suka sama Helmi karena kamu mimpi ketemu sama Helmi dan juga kamu selalu dibayangi oleh Helmi. Di situ Siska pun menangis karena ucapan Leo yang begitu menyentuh hatinya. Dan akhirnya Leo pun mengatakan kepada Siska, "Nanti kita bicarakan lagi di rumah karena aku sedang sibuk." Akhirnya Siska pun histeris, dia tidak tahu harus berbuat apa. Di adegan lainnya di mana si Joni yang sangat panik karena si Maureen kecelakaan. Di situ Dokter Kori akan menelpon Bu Arnas. Akan tetapi di situ si Joni pun melarang Dokter Kori untuk menelpon Bu Arnas. Akhirnya Maureen pun segera dibawa. Di situ si Dokter Kori mengatakan kalau Bu Arnas harus tahu. Dan si Joni pun mengatakan, "Biar nanti saja aku yang nelpon," ucapnya si Joni. Biar bagaimanapun Bu Arnas selalu memikirkan anak-anaknya, ucap Dokter Kori. Di situ si Joni pun hanya mendengarkan perkataan Dokter Kori. Di adegan lainnya di mana Siska yang akan pergi ke rumahnya Bu Arnas dan Siska dikejutkan dengan seseorang yang menghadang untuk melarangnya masuk ke dalam rumah. Di situ Siska mengatakan kepada security tersebut kalau dia ingin bertemu dengan Bu Arnas. Mohon maaf sebelumnya, semua saudaranya Pak Diki dilarang ke sini. Tak lama Bu Arnas pun datang dan mengatakan kepada Siska, "Di mana Maureen sekarang? Dan di mana kamu sembunyikan Maureen?" Akan tetapi di situ Siska tidak tahu menahu, justru dia ingin bertanya dan mengatakan hal penting. Akan tetapi di situ Bu Arnas malah nyerocos tidak jelas dan tidak memberikan Siska untuk berbicara. Siska yang ingin mengatakan kalau Helmi itu masih ada, tetapi Bu Arnas pun dengan rada-radanya dia mengusir si Siska. Dan akhirnya Siska pun diusir oleh anak buahnya Bu Arnas. Siska yang tidak bisa bertanya, dia pun diseret oleh dua orang anak buahnya Bu Arnas. Di adegan lainnya akhirnya Siska pun berjalan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan di situ Siska sempat kepikiran untuk bertanya kepada papanya, kenapa
Di situ papanya selalu ada yang neror. Tak lama Siska pun menelpon papanya dan mengatakan siapa yang sudah menenor papa. Dan di situ si Dikun pun mengatakan kepada Siska kalau papa yakin Helmi itu masih hidup dan tidak mungkin kalau anaknya Bu Arnas. Sempat papa berpikir kalau itu hanyalah anak buahnya Bu Arnas, tetapi ini lain lagi karena dia sudah menelpon dan papa yakin kalau itu suaranya Helmi. Dan akhirnya di situ Siska pun mengatakan kepada si Dikun untuk bertemu, dan si Diki selalu membahas kalau Helmi itu masih hidup dan selalu meneror papa. Siska pun mengatakan lebih baik sekarang kita bertemu. Aku tunggu di taman. Dan si Diki pun langsung menyusul Siska di adegan dimana si Leo yang mendapatkan pesan, dan dimana pesan itu terlihat sebuah bukti kalau tes DNA-nya berada di seseorang. Dan si Leo pun semakin curiga, dan di situ dia pun penasaran siapa yang sudah mengirimnya. Akhirnya dia pun menelpon orang itu. Akan tetapi di sisi lain dimana si Tiara yang sangat puas. Mungkin sekarang Leo sangat panik karena melihat bukti itu. Di situ si Tiara pun tidak mengangkat telepon si Leo. Si Leo pun semakin kesal dan akhirnya dia pun mempunyai kecurigaan terhadap si Reta. Apakah mungkin si Reta yang sudah melakukan semua ini? Tak lama, Dr. Cory datang membawa si Maureen bersama si Johnny. Di situ Leo pun bertanya, kenapa dengan Maureen? Si Johnny mengatakan kepada si Leo, tolong selamatkan Maureen. Dengan tenangnya seorang dokter Leo akan memeriksa Maureen. Di situ si Johnny pun terlihat sangat sedih. Akhirnya dokter Cory pun menyuruh si Johnny untuk menelpon Bu Arnas. Akhirnya si Johnny pun menelpon di adegan dimana Bu Arnas sudah bak ratu yang terlihat sangat. Dan di situ Bu Arnas mengatakan halo Dr. Cory, akan tetapi di situ malah si Johnny yang berbicara dan mengatakan dia minta maaf. Ini semua salah aku, ucapnya si Johnny kepada Bu Arnas. Emangnya kenapa dan kamu apain Maureen? Di situ Bu Arnas pun terlihat sangat marah kepada si Johnny. Dan segeralah Bu Arnas pun bergegas untuk menyusul si Maureen ke rumah sakit. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan ada kemungkinan untuk episode besok malam Siska akan kembali kepada Helmi dan meninggalkan si Leo yang sudah kaya kadal. Dan sekian untuk ulasan episode malam ini. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.